terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Dalam kajian patologi sosial, bermasalah bukan hanya karena melanggar norma, tetapi karena menimbulkan dampak sosial. Judi online merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial seiring kemajuan teknologi, tekanan ekonomi, serta sosial. Bagi orang, judi online bermula dari rasa penasaran, keinginan mendapatkan keuntungan instan. Waktu aktivitas ini justru membawa tidak sederhana. Assalamualaikum Kak, perkenalkan, nama saya Eva Zaratul Umma, mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Nah, sebelumnya Kak, aku jelaskan dulu, wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS patologi sosial dalam bentuk dokumenter. Jadi, tentunya seluruh informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya, identitas narasumber akan disamarkan, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan juga pembelajaran bersama dosen. Sampai di sini, apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya bersedia. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan yang dirasa kurang nyaman, silakan tidak dijawab ya, Kak. Oke, kita bisa mulai ya. Terima kasih sudah bersedia berbagi. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Kakak seperti apa? Saya laki-laki, usia 27 tahun. Awalnya saya bekerja serabutan dan penghasilan tidak tetap. Bagaimana awal mula Kakak mengenal judi online tersebut? Awalnya saya tahu dari teman dan iklan di media sosial. Katanya bisa cepat dapat uang, cuma modal HP. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih yang membuat Kakak itu pada akhirnya tertarik untuk mencoba judi online? Nah, karena kondisi ekonomi dan rasa penasaran saya, awalnya menang sedikit. Jadi saya merasa yakin bisa dapat penghasilan. Baik, Kak. Dalam perjalanan waktu, apa aja nih yang Kakak rasakan selama melakukan judi online tersebut? Saya senang kan awalnya, tapi lama-lama jadi ketagihan juga. Kalau kalah, pengen balikin uang, saya sampai pinjam sana-sini. Apa dampak yang paling berat menurut Kakak yang Kakak rasakan? Keuangan hancur, hubungan keluarga rusak, sering bohong, terus juga stres. Saya gelisah dan susah tidur. Bahkan saya pernah merasa sangat putus asa. Nah, bagaimana reaksi keluarga saat mengetahui hal tersebut, Kak? Mereka kecewa dan marah. Kepercayaannya hilang terhadap saya. Nah, itu adalah hal yang paling menyakitkan buat saya. Menurut Kakak, apa faktor utama seseorang terjerumus judi online? Tekanan ekonomi pastinya, lingkungan, iklan yang masif, dan kurangnya kontrol diri sendiri sih. Oke, baik, Kak. Saat ini, bagaimana kondisi Kakak? Saya sudah berusaha berhenti, Dek. Dapat dukungan keluarga dan ikut pengajian juga. Namun pastinya tidak mudah. Tapi saya tetap harus berusaha. Menurut Kakak, solusi apa sih yang paling penting gitu untuk mencegah terjadinya atau terjerumusnya seseorang judi online? Untuk solusi, mungkin edukasi dari dini, pengawasan keluarga, paling penting itu juga peran agama dan akses konseling. Jadi untuk pelaku, kalau bisa jangan cuma dihukum, tapi juga dibimbing. Terima kasih ya Kak atas kejujuran dan keberanian Kakak untuk berbagi pengalaman atau cerita ini. Semoga proses pemulihan Kakak dimudahkan. Fenomena judi online tidak hanya dirasakan oleh pelaku, berdampak pada lingkungan sosial di sekitarnya, pandangan, penilaian, serta sikap tersendiri. Baik Ibu, langsung saya mulai ya wawancaranya. Jadi yang pertama,
Apakah Ibu mengetahui tentang fenomena judi online di lingkungan sekitar Ibu? Iya, saya pernah dengar itu. Bahkan ada tetangga yang berdampak itu juga deh. Oh ya, seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana dampaknya bagi masyarakat itu sendiri? Dampaknya banyak. Bisa dari konflik rumah tangga itu sendiri dan menurunkan rasa aman sosial juga bisa. Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana sih stigma masyarakat terhadap pelaku judi online tersebut? Itu negatif ya Mbak, soalnya bisa bikin males orang itu dan juga ya tidak normal lah. Oh iya, baik. Abnormal. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah stigma ini bisa membantu dalam hal tersebut gitu? Enggak, justru dia itu bisa sulit untuk merubah dia sendiri gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira apa nih solusi yang bisa dilakukan masyarakat? Kan di sini Ibu sebagai masyarakat. Apa kira-kira solusinya yang bakal bisa dilakukan? Yang pasti kita pendekatan terhadap orang itu ya, terus kita juga memiliki kegiatan yang positif, terus adanya dukungan terhadap tokoh-tokoh agama dan terutama keluarga. Ya, baik Ibu. Harapan Ibu ke depannya apa terkait hal tersebut, judi online tersebut? Saya maunya tuh ada edukasi yang baik dan peran aktif semua pihak ya, bukan terutama keluarga, teman, masyarakat ya, itu tidak untuk saling menyalahkan. Oh iya, jadi semuanya berperan dalam hal itu ya. Baik Ibu, cukup sampai sini wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama deh. Untuk memahami fenomena judi online secara lebih mendalam, diperlukan keilmuan yang mampu menjelaskan penyebab, dampak, serta solusi dilakukan. Bagaimana pandangan Bapak tentang judi online sebagai patologi sosial? Ya, menurut saya kan kalau melihat dari pengertian judi online tersebut adalah bentuk patologi sosial ya, karena bisa merusak fungsi individu dan tatanan sosial, baik secara psikologis, ekonomi, maupun relasi keluarga. Nah, menurut Bapak nih, apa dampak psikologis utama pada pelaku tersebut? Ya, yang pastinya kecanduan, gangguan kontrol impuls, kecemasan, depresi, rasa bersalah, bahkan risiko perilaku destruktif. Oke, baik Pak. Mengapa judi online itu lebih berbahaya dibanding judi konvensional? Karena aksesnya mudah, anonim 24 jam, dan memberi ilusi kontrol serta kemenangan instan. Menurut Bapak bagaimana nih peran lingkungan dan juga keluarga terhadap hal tersebut? Ya sangat besar, kurangnya komunikasi, pengawasan, dan dukungan emosional yang dapat meningkatkan resiko untuk kecanduan. Oke, baik. Nah, apa pendekatan dan penanganan yang efektif menurut Bapak? Yang paling efektif sih, pertama ya, pendekatan konseling adiktif, terapi bisa, kognitif perilaku, penguatan nilai spiritual, keagamaan, serta dukungan keluarga yang pastinya. Oke, baik Pak. Bagaimana peran institusi pendidikan dan juga masyarakat? Lagi-lagi itu sangat penting ya buat edukasi literasi digital, pencegahan dini, dan menciptakan ruang aman untuk konseling tanpa stigma dan mencari kesibukan-kesibukan untuk kegiatan yang lebih positif. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa sih pesan Bapak untuk masyarakat sekitar terkait hal tersebut? Pesan saya untuk masyarakat sekitar, kepada pelaku judi online-nya. Oh, pelakunya ya. Terhadap. Satu, jangan menghakimi pelaku pertama. Lihat mereka sebagai individu yang butuh pertolongan, bukan hanya hukuman. Ini tuh. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, sama-sama. Dalam perspektif penyimpangan sosial struktural dipahami sebagai respon terhadap tekanan ekonomi dan keterbatasan. Melalui labeling teori,
Pelaku judi online sering kreatif dari masyarakat. Pelabelan ini tidak jarang memperkuat individu semakin sulit keluar dari lingkaran masalah. Gerving Goffman menjelaskan bahwa stigma sosial dapat mengurangi seseorang, sehingga ia dipandang bukan berdasarkan melainkan berdasarkan label yang melekat. Fenomena judi bukan adanya kegagalan fungsi sosial di mana sistem penuhnya mampu memberikan perlindungan edukatif bagi masyarakat.